Halo, Assalamualaikum semuanya Sobat Ambis dimanapun berada. Kita kembali lagi bersama Kak Dion. Kita akan membahas soal prediksi jenis soal USNK tahun 2024 ya. Dan ini tipe soal yang akan keluar untuk USNK. Dan ini bisa menjadi bahan buat adik-adik semuanya bisa membahas maupun juga mempelajari tipe soal seperti apa yang akan sering keluar. Ini soal yang Kak Dion coba rancang sendiri ya, dari soal-soal tahun lalu ya, sebelumnya dengan tipe seperti apa hanya diubah angka-angkanya saja dan juga apa namanya yang ditanyakan seperti apa dan seterusnya. Nah, kita akan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalam part kedua. Di layarnya adik-adik sepertinya sudah kelihatan ya. Kita akan langsung mulai membahas soal nomor 4. Pada saat Kak Dion belum memiliki pekerjaan, ia harus mengeluarkan uang sebesar 2 juta. Nah, ini kita soal ini terkait dengan konsumsi, saving, dan pendapatan. Nah, ini soal terkait dengan bagaimana kita bisa menginformasikan hubungan antara konsumsi, saving, tabungan, dan juga pendapatan income. Nah, jadi pada saat belum memiliki pekerjaan, berarti kita tahu Y1-nya sama dengan 0, dia harus mengeluarkan uang sebesar 2 juta. Berarti ini adalah konsumsi awalnya sebesar 2 juta. Otomatis dia belum bekerja, berarti savingnya, tabungan pertamanya sama dengan 0. Karena dia belum bekerja sama sekali. Nah, setelah setahun, sama 1 bulan ya, setelah Kak Dion bekerja dan memperoleh penghasilan sebesar 5 juta, berarti Y2-nya adalah 5 juta per bulan, dia dapat menabung sebesar 1 juta. Berarti S2-nya adalah 1 juta. Jika kalian bisa nabung 1 juta, pendapatannya 5 juta, berarti kita tahu untuk mencari konsumsi itu adalah berapa pendapatan dikurangi dengan tabungan. Yaitu 5 juta dikurangi 1 juta, konsumsi kalian adalah 4 juta. Berarti C2-nya adalah 4 juta. Nah, fungsi, ini maksud C ya, tapi kalau fungsi konsumsi keadilan dapat nyatakan sebagai, jadi untuk fungsi konsumsi rumusnya adalah C sama dengan A, autonomous consumption, ditambah dengan B dikalikan dengan Y. B itu adalah MPC, marginal propensity to consume, kecenderungan untuk menambah atau meningkatkan jumlah konsumsinya. Nah, kita tahu A ini sama dengan C1 tadi ya, dia menganggur atau belum bekerja, berarti konsumsi berapa? Yaitu 2 juta. Udah kita tuliskan, berarti C sama dengan 2 juta, ditambah dengan B dikalikan dengan Y. Nah, semua soal 2 juta, berarti kita cari tahu dulu berapa nilai dari MPC ataupun B-nya itu. Nah, MPC atau B itu rumusnya adalah nama yang marginal, setiap marginal berarti adalah pertambahan atau selisih. Berarti delta C dibagi dengan delta Y. Nah, MPC berarti delta C berarti konsumsi perubahan setelah dikurangi dengan sebelumnya. Berarti C2 dikurangi C1. Delta Y berarti Y2 dikurangi Y1. Nah, berarti C2-nya adalah 4 juta ya. Konsumsinya 4 dikurangi C1-nya 2 juta. Kemudian Y-nya Y2-nya 5 juta, sebelumnya belum bekerja, berarti 5 kurang 0, 5 juta ya. 4 dikurangi 2, berarti 2 per 5. Nah, 2 per 5 berarti nilainya adalah jika kita kalikan 20 per 20 ya, biar gampang kita cari persennya adalah 40 per 100. Berarti 0,4. Ini adalah nilai MPC-nya. Berarti kita notasikan nilai rumus fungsi C-nya adalah C sama dengan 2 juta ditambah dengan 0,4 dikalikan dengan Y. Nah, yang 0,6 berarti salah, kita coret. Berarti jawabannya antara B atau C. Nah, ingat tanda autonomous consumption mesti positif. Karena dia konsumsi itu menghabiskan pendapatannya. Berarti konsumsi itu mutlak autonomous consumption-nya itu adalah positif. Berarti jawabannya adalah C. Nah, ini kalau min A itulah rumus dari tabungan, bukan minus ya. Tapi ini kalau untuk konsumsi berarti dia adalah A-nya positif. Jawabannya adalah C. Nah, cukup gampang ya adik-adik. Maka kita sering harus berlatih untuk mempersiapkan SNK ini agar adik-adik semakin terbiasa membahas dan juga lolos nanti ke tingkat provinsi. Nah, ini ya, jawaban benar C. Oke. Lanjut kita akan membahas soal nomor 5. Barang yang akan mengalami kenaikan permintaan ini adalah jawaban.
barang yang akan mengalami kenaikan permintaan ketika pendapatan naik. Nah, misalkan Y1 sekian, nah Y2-nya meningkat. Nah, barang yang konsumsinya meningkat ketika pendapatan semakin tinggi dengan asumsi hal-hal yang tetap disebut sebagai barang normal. Nah, jadi biasa ya ketika eh, kemakmuran atau semakin sejahtera seseorang berarti semakin meningkat pendapatannya dari Y1 ke Y2-nya meningkat, maka biasanya konsumsi satu ke konsumsi duanya juga meningkat. Ini hal yang lumrah ketika orang semakin kaya ya, berarti tingkat konsumsinya biasanya relatif lebih tinggi. Ya, mengikuti ketika dia mungkin suatu saat tidak kaya ya atau mungkin ekonominya menurun, ya mau tidak mau konsumsi juga harus menurun. Nah, ini sesuai dengan teori ekonomi secara umum, berarti ini namanya barang normal. Nah, barang inferior ini kebalikan dari barang normal. Barang inferior itu sebaliknya, ketika pendapatan kita semakin tinggi, maka konsumsinya kan kita semakin turun. Nah, dalam artian barang inferior ini disebut sebagai barang mutunya rendah, kualitasnya rendah, disebut sebagai barang inferior. Apa Kak contohnya? Contohnya misalkan barang bekas. Apalagi barang yang mutunya rendah, semakin tinggi pendapatan kita, maka kita mengurangi barang tersebut untuk pembelian. Karena kita semakin tinggi, kita nggak mungkin beli barang-barang bekas gitu ya. Atau misalnya kalau beras ya beras bulog gitu ya, yang harganya relatif murah. Nah, semakin tinggi ini maka mengonsumsi barang yang kualitasnya semakin bagus. Nah, ini barang inferior. Kebalikannya ya, barang substitusi ini adalah barang pengganti dan komplementer ini barang pelengkap. Barang publik yang barang yang dikonsumsi secara umum tidak mengurangi apa namanya jumlah ataupun kuantitas dari pengguna. Semakin banyak orang menggunakan tidak akan mengurangi kepuasan orang menggunakannya. Nah, jawabannya adalah A, nomor 5 ini. Di adik-adik. Nah, ini keterangannya ya, publik milik umum semua berhak memiliki konsumsi tidak akan mengurangi kuantitas dari barang tersebut. Nah, nomor 6. Kita langsung lihat. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ataupun juga penawaran suatu barang. Langsung saja kita lihat pertanyaannya. Faktor-faktor di atas yang mempengaruhi penawaran suatu barang berarti ini yang mempengaruhi supply-nya gitu ya. Jika ini fungsi apa namanya kurva penawaran, ini harga, ini kuantitas, ini supply. Nah, ini kan hubungannya positif ya. Semakin tinggi nih tingkat harga, maka semakin apa namanya tinggi jumlah barang yang ditawarkan ataupun dijual oleh produsen kepada konsumen. Faktor yang mempengaruhi penawaran ini berarti kita menolak ke supply, apa namanya supply, berarti ini kita fokus ke penjual. Nah, penjual ya, berarti jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan kepada konsumen. Semakin banyak jumlah barang yang dijualnya ya, maka betul harga barang substitusi. Nah, harga barang substitusi. Semakin tinggi harga substitusi barangnya, misalkan ada beras, kemudian kentang, ini barang kebutuhan pokok. Semakin tinggi harga beras, maka permintaan beras akan turun ya. Nah, orang akan beralih cari apa namanya alternatif lain yang ketika harga beras naik, maka cari kebutuhan lain yang sama-sama bisa alternatif penggantinya. Kayak ini permintaan untuk kentang naik. Nah, ini sangat berhubungan dengan penjualan. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi prediksi harga di waktu mendatang. Keep dulu. Nah, harga bahan baku ini adalah semakin tinggi harga bahan baku, maka jumlah barang yang dijualnya akan semakin sedikit ya. Jadi ini adalah input. Semakin tinggi harga input, maka jumlah barang yang dijualnya akan semakin sedikit. Karena kemampuan produsen ketika harga misalnya membuat bakso gitu ya, bikin bakso, nah harga dagingnya adalah naik. Ya otomatis kalau nggak jumlah bakso ini dikurangi, porsi baksonya harga baksonya dinaikkan gitu ya. Tapi orang jarang mau naikkan harga karena nanti konsumen akan lari ke penjual lainnya. Nah, berarti biasanya ketika harga bahan input naik, maka jumlah yang jualnya lebih sedikit gitu. Betul ini ya harga bahan baku. Kita keep dulu sebentar. Jumlah produsen ini mohon maaf typo Kak Dini, ini jumlah konsumen. Nah, kalau jumlah konsumen bukan ya, karena ini adalah
faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemajuan teknologi. Sebentar kita lihat dulu. Nomor 6 ini jawabannya adalah E ya. Sebentar. Oh iya, salah Kak Dian ya. Sebentar. Apa namanya? Ini yang nomor 1 ini jumlah produsen. Tapi ini bukan jumlah produsen, kebalik ya. Ini adalah jumlah konsumen. Nah, jumlah konsumen bukan yang mempengaruhi penawaran tapi permintaan. Ini bukan satu. Harga barang substitusi bukan. Harga barang substitusi itu permintaan. Mohon maaf adik-adik. Jadi kalau substitusi ya ketika harga beras naik maka permintaan kentang akan semakin naik. Konsumen ini ya beralih mengonsumsi dari beras, beralih mengonsumsi kentang. Jadi harga barang substitusi dan komplementer ini mempengaruhi permintaan. Satu lagi komplementer ya, ini permintaan bukan ya. Prediksi harga di waktu mendatang ini bukan karena ini faktor mempengaruhi permintaan. Semakin naik harga barang, maka di masa depan kemungkinan besar juga akan naik gitu ya. Konsumen akan berusaha sekarang membeli barangnya, antisipasi di masa mendatang harga mengalami kenaikan kembali. Berarti jawabannya adalah harga bahan baku, jumlah produsen dan kemajuan teknologi. E. Semakin canggih teknologi, awalnya menggunakan tenaga manusia, maka semakin banyak jumlah barang diproduksi sehingga jumlah penawarannya akan semakin lebih besar dari sebelumnya. Jadi kadang kita harus teliti ya, harus tahu beda permintaan dan penawaran. Ini karena tadi jadi lupa ini bukan produsen tapi konsumen ya, soalnya sedikit keliru seperti itu. Oke, adik-adik, kita lanjutin untuk membahas soal berikutnya adalah, nah ini menarik. Oh, sudah ada kunci jawaban, kelihatan ya kalian. Nah, nomor 7. Nomor 7, kurva yang menjelaskan. Nah, ini kita akan mulai masuk terkait dengan ekonomi makro. Kurva yang menjelaskan bagaimana hubungan antara kenaikan harga, price, dengan ini secara agregat ya, berarti ini kita katakan ini inflasi ya, dengan terhadap pengangguran. Nah, ini kita katakan kurva Phillips. Ada materi tersendiri. Nah, di modul ekonomi juga ada. Nah, jadi kurva yang menggambarkan terkait dengan inflasi dengan pengangguran. Nah, kurva Phillips ini adik-adik semuanya. Ini kurva yang menggambarkan bagaimana hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Semakin tinggi inflasi, maka pengangguran semakin sedikit. Ini kebalikan. Dan sebaliknya, ketika inflasi rendah, justru pengangguran tinggi. Nah, masuk nggak logika kalian? Nah, ini kita lihat nih, kenapa jawabannya itu adalah Prof. Phillips ya. Kenapa hubungannya negatif? Nah, biasanya adalah inflasi ini ketika harga semakin mahal, maka apa namanya jumlah sumber daya manusia atau tenaga kerja terserap penuh. Jadi inflasi ini semakin tinggi, berarti ini semakin butuh gitu ya, harga semakin mahal berarti barang-barangnya cenderung apa namanya sangat berharga bernilai gitu ya. Jadi maksudnya adalah ketika inflasi harga semakin tinggi berarti orang-orang berusaha untuk bekerja gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk menanggulangi inflasi tadi gitu ya. Jadi inflasi tinggi itu jadi inflasinya ada positif dan negatifnya. Tapi semakin tidak terkendali baru itu tidak bagus. Tapi jika inflasi tinggi tapi ini masih terkendali tidak masalah. Nah, ada diskursus sendiri untuk mempelajari bagaimana hubungan inflasi dan pengangguran. Justru ketika terlalu rendah inflasi, angka pengangguran tinggi. Jadi misalkan nih harga terlalu murah, pengeluaran kalian cuma 10.000 per hari, maka ya gaji sebulan 10.000 kali 30 ya 300.000. Nah, ini terlalu rendah, maka tidak bergairah ekonomi sehingga memunculkan banyak pengangguran. Malas bekerja karena terlalu murah barang kebutuhan ya gampang diperoleh, maksudnya harga terlalu murah gitu. Nah, ini justru tidak bagus dalam perekonomian. Bagaimana yang bagusnya inflasi? Dan kita lihat kalau negara-negara maju, Amerika, Jepang, dan negara lain itu biasanya inflasinya tinggi. Tapi dia inflasi tinggi biasanya dibarengi dengan outputnya tinggi juga ya. Nah, sehingga pendapatannya juga tinggi. Jadi, korelasinya positif ketika inflasi tinggi,
contoh kita lihat di daerah kita ya, di Jakarta ya harga barang kebutuhan mahal, maka biasanya upah minimumnya, gaji UMR-nya lebih tinggi ya, rata-rata 6,6 juta sampai 5 juta per bulan dibandingkan dengan misalnya Jogja. Nah, inflasinya ya biasa tapi upah minimumnya rendah di bawah 2 juta. Nah, ini justru bagus inflasi ini berhubungan erat dengan pendapatan. Semakin tinggi pendapatan maka ekonomi tumbuh. Jawabannya lah C, kurva Phillips. Kurva Lorenz ini bukan ya kurva Laffer. Bisa kalian cari kurva inference ini terkait dengan apa namanya teori ordinal ya. Kurva inference ini terkait dengan teori apa namanya perilaku konsumen. Nah, begitu adik-adik. Perilaku konsumen gitu ya, Covenant Inference, gabungan apa namanya konsumsi terhadap dua jenis barang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Ini tidak ada hubungan. Batas kemungkinan production possibility curve ini terkait dengan teori perilaku produsen ya, dan artian dia memproduksi kapan dia optimal, bukan juga. Kurva Lorenz ini terkait dengan distribusi pendapatan. Bagaimana hubungan antara jumlah penduduk dan pendapatan. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka pendapatannya biasanya semakin tinggi, gitu ya. Bisa kalian cari kembali terkait dengan Lorenz, kurva yang menggambarkan terkait dengan hubungan antara distribusi jumlah penduduk terhadap pendapatan. Nggak ada hubungan dengan pengangguran. Jadi jawabannya lah C, kurva Phillips. Ya, adik-adik semuanya, begitu kurang lebih untuk part kedua ini. Kita lihat secara sekilas lagi ya. Jadi untuk part kedua ini kita membahas pertama consumption, saving, dan income, kemudian jenis barang-barang gitu ya, dan kemudian selanjutnya kita bahas terkait dengan demand and supply, dan terakhir kita akan bahas terkait dengan makro, yaitu jenis hubungan berbagai kurva dalam ekonomi makro. Dan semoga ini sangat memotivasi teman-teman di sini adik-adik untuk mempersiapkan SMK tahun depan. Dan percayalah kesuksesan itu harus diraih jauh-jauh hari. Tidak ada kesuksesan itu serba instan. Tetap semangat dan juga harus kalian jangan pantang menyerah untuk menggapai mimpi kalian. Semoga sukses dalam meraih prestasi terbaik. Demikian, sampai jumpa di part ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.